Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Slamet Widodo. Saya dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat skema PPDM yang sudah kami lakukan di Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, pada seminar nasional pengabdian ini kami sangat mengapresiasi sekali pada teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan seminar dalam rangka untuk memberikan penguatan pada teman-teman pengabdian di masyarakat. Judul dari paper yang saya tulis dari hasil pengabdian adalah peran kader dan tokoh masyarakat dalam program pemberdayaan pengelolaan sampah mandiri di Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo telah mendeklarasikan diri sebagai desa wisata. Karena mereka sudah melakukan observasi di antara mereka sendiri bersama dengan fasilitator, dan hasilnya adalah mereka sepakat untuk mendeklarasikan sebagai desa wisata. Di sana ada sungai yang bagus, kemudian ada alamnya yang indah, sejuk, dan ada potensi-potensi yang lain seperti produk-produk olahan makanan, kopi, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebagai target kunjungan wisata, tentu pihak desa harus memiliki tahapan-tahapan. Dan salah satu tahapan yang sangat penting adalah bagaimana membuat Desa Karangsari menjadi desa yang bersih, yang nyaman dan indah untuk dinikmati para pengunjung. Jadi program pengabdian desa mitra yang dilaksanakan ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menghadapi yang utama adalah permasalahan sampah, di mana masih banyak masyarakat yang belum menerapkan prinsip 3R, atau masih banyak juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Sehingga tujuan dari pengabdian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dengan metode pengkaderan di Desa Karangsari, Sapuran, Wonosobo dengan menggunakan konsep sedekah sampah. Proses pemberdayaan yang dilaksanakan menggunakan metode participatory rural appraisal, karena kegiatannya ada di desa, sehingga metode pra ini sangat tepat sekali untuk dilaksanakan di Desa Karangsari. Di dalam target kegiatannya di sana adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sampah, kemudian pembentukan kader dan penguatan kelembagaan, inisiasi rumah pilah sampah ataupun percontohan, dan yang terakhir adalah gerakan masyarakat untuk sedekah sampah. Kegiatan ini dilanjutkan tidak hanya pada tahap penyuluhan maupun pelatihan, tetapi juga dilakukan pendampingan dalam rangka untuk menguatkan perubahan perilaku yang diharapkan dari sebuah proses pemberdayaan. Tahap pelaksanaan yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah tahap informasi awal atau observasi. Tahap observasi dilakukan bersama-sama antara fasilitator dengan masyarakat dan perangkat desa. Kita masuk ke area-area, di sana ada curug ya, tempat wisata, kemudian atau air terjun yang dulu sempat diresmikan, tetapi kemudian karena belum disupport oleh perangkat dan sebagainya, sehingga objek wisata ini sempat meredup.
kemudian kita sempat survei ke sungai, kemudian survei ke area-area persawahan, kemudian juga kita melakukan wawancara ke beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Setelah tahap observasi, kita melakukan tahap yang namanya pembauran. Kita stay tinggal di sana sekitar 1 bulan ya untuk melakukan pembauran. Pembauran adalah bagaimana agar kita sebagai fasilitator bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat, agar inovasi atau teknologi yang akan kita terapkan di situ mampu dengan cepat untuk diserap atau diaplikasikan oleh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, tahap selanjutnya yang kami lakukan adalah tahap need assessment. Tahap need assessment kita menggunakan FGD, Focus Group Discussion, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kader-kader yang ada di masyarakat bersama dengan perangkat desa, kemudian kita diskusi. Dalam need assessment itu akhirnya kita mendapat kesimpulan bahwa kader-kader tokoh-tokoh masyarakat sepakat bahwa desa ini harus mengarah ke desa wisata. Itu yang pertama. Hasil yang kedua dari diskusi adalah untuk mengarah ke desa wisata, Desa Karangsari harus bersih, dan hal yang harus dilakukan adalah pengelolaan sampah. Maka di hasil dari need assessment kita sepakat ada 5 dusun yang akan bersedia untuk membentuk pengelola sampah, dan konsepnya kita sepakati bersama menjadi konsep sedekah sampah. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan, kita yang pertama adalah sosialisasi. Dalam tahap sosialisasi ini yang kita undang bukan lagi kader atau tokoh masyarakat, tetapi perwakilan masyarakat dari tiap-tiap dusun yang punya potensi untuk menjadi pengurus panitia sedekah sampah di tiap dusun. Kegiatan sosialisasi selain dihadiri oleh perangkat desa dari fasilitator, juga dihadiri oleh lembaga apel Kabupaten Wonosobo. Juga pada saat itu dihadiri juga oleh ketua PKK yang menaungi banyak kader-kader PKK di masyarakat. Panitia sedekah sampah ya di tiap dusun nanti tidak akan berafiliasi pada organisasi tertentu, misalnya PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Tidak, tetapi pembentukan panitia sedekah sampah itu dari semua unsur, dari semua elemen. Dari kegiatan sosialisasi itu bisa dipahami oleh semua audien yang hadir bahwa yang pertama pentingnya panitia sedekah sampah, yang kedua dalam pembentukan panitia sedekah sampah diperlukan komitmen dari setiap pengurus atau panitia yang akan terbentuk. Yang kedua adalah tahap inisiasi pembentukan panitia pengelola sedekah sampah. Inisiasi pembentukan ini pertemuan kedua setelah sosialisasi. Pertemuan kedua ini setiap dusun sudah mengirimkan nama-nama. Kami memberikan pendampingan bahwa agar setiap dusun mengirimkan minimal 5 nama. Tetapi hasil dari lapangan sebagian besar mereka mengirimkan lebih dari 10 nama. Yang paling sedikit adalah 10 nama, yang lainnya 15 dan sebagainya. Itu kita apresiasi sebagai bentuk tingginya minat atau keinginan untuk berpartisipasi masyarakat dalam kepanitiaan sedekah sampah. Di awal dalam sosialisasi sudah kita jelaskan bahwa sedekah sampah ini bermanfaat tidak hanya untuk pengelolaan sampah, tapi juga membantu hasil dari penjualan sampah-sampah yang masih memiliki nilai ini akan digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
Tahap selanjutnya adalah penandatanganan surat komitmen dan pemberian sertifikat penghargaan. Bapak Ibu yang kami hormati, tahap yang ketiga adalah penandatanganan surat komitmen. Ini menjadi tahapan yang penting bagi kami. Bapak Ibu bisa lihat di video yang kami tayangkan ya, bahwa selain prinsip sedekah sampah, konsep sedekah sampah, dalam proses pemberdayaan ini kita menerapkan prinsip POD. Kalau Bapak Ibu paham bahwa dalam prinsip POD ada dua hal penting. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah penghargaan, dan kita menerapkan itu semua. Komitmen, kami sudah menyediakan surat komitmen untuk panitia dan surat komitmen untuk warga masyarakat. Yang pertama adalah panitia. Panitia yang sudah tertulis dalam surat yang diajukan kepada perangkat desa, ya, mereka harus menandatangani komitmen untuk menjadi panitia sedekah sampah. Harapannya sebagai orang dewasa yang memiliki harga diri, ketika dia sudah berkomitmen, maka dia akan berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Jadi penandatanganan surat komitmen ini dihadiri oleh perangkat desa dan juga dihadiri dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, surat komitmen yang ditandatangani oleh warga masyarakat. Pada saat penandatanganan surat komitmen ini, ya, ada juga perwakilan dari masyarakat yang kita minta untuk tanda tangan. Apa bedanya? Kalau masyarakat, mereka itu kita berikan tas kresek. Setiap satu keluarga, satu rumah, kita berikan satu tas kresek untuk tempat memilah sampah yang masih memiliki nilai dan nantinya membawanya ke panitia sedekah sampah. Ketika masyarakat mengambil tas kresek ini yang kita berikan secara cuma-cuma dengan dana dari LP3MUMY, masyarakat harus tanda tangan. Boleh mengambil gratis tapi harus tanda tangan. Tanda tangan adalah komitmen untuk menjadi bagian, berpartisipasi di dalam menjaga lingkungan hidup dengan memilah sampah. Itu komitmennya. Setelah mereka melaksanakan sedekah sampah, ya, tanda tangan komitmen, selanjutnya kita akan memberikan sertifikat. Tetapi sertifikatnya nanti setelah kegiatan atau gerakan pilah sampah. Baik. Selanjutnya, setelah tahap pelantikan ada tahap penandatanganan surat komitmen, kemudian simulasi. Tahap yang selanjutnya adalah tahap simulasi. Tahap simulasi bagi siapa? Bagi panitia. Konsep sudah kita jelaskan, ya, tetapi konsep tanpa simulasi itu seakan-akan kurang mantap, sehingga kami melakukan simulasi. Masyarakat tiap dusun melakukan simulasi, berbagi tugas, maju ke depan, di depan gitu, di area simulasi, siapa yang bagian penerima barang, siapa yang bagian pencatatan, penimbangan, dan gudang, pemilahan dan gudang. Itu kita simulasikan sehingga alurnya itu ada. Bagian pencatatan ada buku besar, ya, kemudian ada buku kecil dan ada kwitansi. Kwitansi yang akan diterima oleh setiap masyarakat yang menimbangkan sampahnya ke panitia sedekah sampah. Simulasi ini juga dihadiri oleh perangkat desa dan kader apel dari Kabupaten Wonosobo. Yang terakhir adalah gerakan sedekah sampah. Gerakan sedekah sampah dilakukan selama 3 kali kegiatan. Kegiatannya dilakukan di tiap-tiap dusun, di mana tiap-tiap dusun sudah menetapkan harinya, kemudian lokasinya.
Masyarakat pada hari yang sama secara serempak mereka membawa sampah-sampah dari rumahnya ke lokasi panitia sedekah sampah. Sepulang dari mengumpulkan atau memberikan sedekah sampah, masyarakat ini kita berikan sertifikat penghargaan. Jadi sertifikat penghargaan diberikan setelah mereka mengikuti gerakan sedekah sampah yang harapannya mereka akan meneruskan kegiatan sedekah sampah ini walaupun kegiatan pemberdayaan pengabdian telah selesai. Jadi itulah kegiatan yang sudah kami lakukan dan alhamdulillah sampai dengan sekarang setiap dusun masih aktif melaksanakan kegiatan sedekah sampah. Walaupun kita kegiatan sudah selesai dan kami monitoring lewat grup WhatsApp untuk memberikan semangat kepada para pejuang lingkungan di Desa Karangsari. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan dan akhirnya kesimpulan dari kegiatan ini adalah 5 dusun di Desa Karangsari sudah terbentuk kepanitiaan atau panitia pengelola sedekah sampah. Yang kedua, masyarakat sampai saat ini rutin mereka sudah melakukan pilah sampah sehingga dengan demikian target pemberdayaan telah tercapai dan masyarakat sudah menyalurkan hasil dari sedekah sampah ini ke masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.